Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taibun. Halo guys, hari ini kita kedatangan dari PT Farms Care Indonesia yang akan kita tanya-tanya gimana sih penerapan ilmu psikologi dalam bidang industri dan organisasi. Sebelumnya, perkenalkan, saya Syahdan Sarina Iskandar dan rekan saya. Oke, ikutin terus gimana serunya wawancara kita ya. Yuk kita kenalan dengan narasumber kita pada hari ini. Halo Kak. Halo. Bisa diperkenalkan namanya siapa? Nama saya Digi Alamsyah. Di PT Farms Care Indonesia jabatannya sebagai apa Kak? Kebetulan jabatan sekarang itu kepala pengembangan, planning dan marketing. Gitu. Kalau profil perusahaan sendiri itu ada berapa? Kalau di PT Farms Care Indonesia ini perusahaannya baru ya, baru 2023 baru disahkan di Kemenkumham. Bergerak di bidang pertama di konveksi, kemudian ada percetakan, kemudian ada fotografi dan gimbal gitu. Di PT Farms Care Indonesia ini ada berapa job desk sih Kak di perusahaan itu? Kalau untuk job desk itu ada sekitar, pertama itu ada produksi, ada operasional, kemudian ada marketing, ada media. Ya, untuk sekarang baru 4 sih yang ada di Farms Karya Indonesia gitu. Terus kira-kira peran ilmu psikologi dalam jabatan kakak itu apa? Di jabatan saya karena memegang di strategi, kemudian strateginya itu planning, kemudian ada pengembangan itu pengembangan SDM, kemudian ada marketing. Ilmu psikologi itu sangat berpengaruh, apalagi di bidang psikologi industri dan organisasi. Jadi setiap masing-masing sub itu punya peranan, ada jurusan psikologi ada ilmu psikologinya. Contohnya di marketing ya. Di marketing itu bagaimana cara melihat kebutuhan secara psikologis calon konsumen kita. Jadi kita harus memanage calon konsumen kita. Nah, cara memanage konsumen itu kita butuh ilmu psikologi yang membedakan marketing dengan jurusan yang lain dengan marketing yang ada di jurusan psikologi itu. Terus jenjang karir dalam jabatan kakak itu di PT ini? Oh, kalau jenjang karir karena ini perusahaan baru ya, perusahaan baru, untuk jenjang karir belum begitu sangat signifikan ya, karena hanya beberapa untuk naik jenjang karir. Misalnya contoh dari magang kita kasih waktu misalnya 3 bulan, kemudian menjadi staff. Nah, itu ada prosesnya. Kemudian dari staff dia bisa jadi kepala operasional misalnya. Kita ambil di operasional ya, karena di operasional itu banyak jenjang jabatannya. Contoh dari dia jadi magang, kemudian dia jadi staff, kemudian dia jadi pengawas, kemudian dia baru jadi kepala. Itu ada jenjang-jenjangnya. Beberapa harus punya spesifikasi. Contoh dari magang untuk jadi ke staff. Jadi dari magang jadi staff itu harus apa? Dia harus punya orientasi terhadap kinerja. Kalau misalnya kinerjanya tidak bisa bertanggung jawab dengan kinerja dia, ya dia nggak bisa jadi staff. Jadi dia hanya statusnya diperbantukan atau magang. Kemudian dari jadi staff untuk menjadi kepala operasional itu ada tahap-tahapannya, ada spek kualifikasi, ada spesifikasi. Nah, itu masuk ke job desk dan job speknya. Nah, itu harus ada aturan-aturan yang memang sebagai saya salah satu alumni psikologi, saya mengatur regulasinya supaya bagaimana teman-teman yang dari level bawah naik ke tingkat menengah dan atas itu ada tahap-tahapannya gitu. Jadi cukup banyak kayak Cukup banyak kalau untuk naik ke jenjang ya, dia perlu beberapa spesifikasi betul. Jadi nggak asal-asal, walaupun kita PT baru nggak tiba-tiba naik jabatan, walaupun kenal tapi nggak bisa, harus ada kualifikasi dan spesifikasi yang harus dipenuhi. Jadi selagi belum dipenuhi dia belum bisa masuk ke jabatan yang memang
ini walaupun jabatannya kosong lama, tapi kalau dia tidak berkualifikasi secara kualitas dan kuantitas itu nggak bisa untuk mengisi posisi itu. Karena perlu beberapa syarat. Iya, walaupun dia baru tapi dia sesuai dengan kualifikasi, dia siap bisa dipromosikan untuk jabatan itu. Misalnya contoh kepala operasional gitu. Jadi untuk naik jabatan itu bisa dilihat dari kemampuan dan kualitas dia untuk Betul, itu harus. Dan orang psikologi sebagai lulusan psikologi harus paham tentang itu. Apalagi yang memang peminatannya terhadap industri dan organisasi. Psikologi industri organisasi itu memang sehari-harinya. Karena saya juga di perencanaan dan pengembangan itu udah kewajiban saya untuk mensortir teman-teman yang naik jabatan atau tidak. Terus kira-kira kemampuan apa aja tuh kayak yang harus dimiliki untuk menjadi development marketing? Kalau untuk jadi development dan marketing itu pertama kita harus punya skill komunikasi. Nah, jadi di marketing itu kita menawarkan sebuah produk. Gitu. Jadi menawarkan sebuah produk itu tanpa ada skill komunikasi itu nggak akan bisa memberikan informasi tentang produk jasa kita. Jadi itu poin pertama. Kemudian bagaimana kita membaca suasana kondisi saat berada di lapangan. Itu jika misalnya menjadi marketing, ilmu-ilmu lapangan itu yang memang harus paham psikis seorang. Nih orangnya lagi bad mood, kita tawarin produk, misalnya produk yang aneh, dia nggak akan mau ke kita, nggak mau dia. Tapi kalau misalnya dia lagi senang, kita tawarkan produk kita, baru dia mau mencerna atau mau mendengari produk-produk di kita gitu. Jadi itu beberapa strateginya ya. Ya, itu masih banyak lagi. Kalau di marketing itu juga kita belum bahas tentang produk. Jadi ini masih di manpower-nya, baru orangnya. Itu di produk kita juga harus berbeda. Bagaimana di psikologi itu pemahaman warna itu masih banyak lagi. Kalau misalnya kita buka habis gitu. Mungkin bisa beberapa sesi kita perlu ngobrol tentang marketing gitu. Tapi kalau di ilmu psikologi industri dan organisasi, pengembangan itu untuk jadi seorang marketing itu yang pasti diasah itu skill komunikasinya. Nah, skill komunikasi itu yang memang harus diasah. Bukan skill komunikasi itu bukan dari bawaan, tapi itu bisa diperoleh dengan cara sering ngobrol, sering sharing, membaca buku dan lain-lain. Dan itu bisa menambah skill komunikasi itu dan berani tampil. Itu. Apalagi kita kan di dunianya tentang produksi ya. Produksi, kita produksi di dunia garment itu kan pakaian. Suka dukanya banyak sih dari awal merintis sampai sekarang itu, bahkan masih ada namanya konsumen hilang, tiba-tiba cuman nanya doang, atau konsumen cuman dari kompetitor jadi konsumen cuman ngecek harga, terus tidak dilunasi. Itu tantangan yang memang ada di Farms Karya Indonesia gitu. Jadi banyak lah kalau suka dukanya gitu. Tapi kebanyakan 3 poin tadi itu sering terjadi, bahkan sampai sekarang gitu. Sampai sekarang itu sering terjadi. Terakhir Apa tuh? Jadi bilang ada banyak penyala. Apa sih yang bikin lebih semangat buat sampai aktif sekarang? Pertama cuan ya. Ya. Pertama cuan ya. Jadi kita nggak munafik. Nah, jadi yang kita cari pertama itu salary. Karena di dunia marketing ini uangnya lumayan besar ya, dari bonusan deal konsumen itu banyak bonusannya. Satu itu di situ. Kedua bisa ketemu orang baru. Jadi ya saat ketemu orang baru ilmunya baru. Nah, kalau saya pernah saya ketemu seorang profesor
saya nggak tahu dia profesor. Jadi beliau ini ngobrol sama saya tentang masalah sebuah baju, dia mau bikin baju. Karena obrolan awalnya saya tukang konveksi sama baju. Ngobrol, ternyata ada dari mahasiswanya. Karena saya di ruangan meeting room, ternyata ada yang masuk, entah stafnya atau mahasiswanya manggil Pak Prof. Di situ saya kaget. Saya bilang maaf Pak Prof, saya nggak tahu. Ternyata Bapak Profesor. Saya nggak bisa nggak mengucapkan gelar besarnya. Nggak apa-apa Mas, nggak apa-apa. Itu sih. Tapi kan Kak, pesan-pesan buat kawan-kawan kita atau adik kita dari psikologi untuk yang mau terjun ke dunia industri organisasi. Pesan-pesannya jangan malu untuk belajar, satu. Kemudian coba terus explore potensi yang ada di dalam diri teman-teman. Terus jangan nyerah, baru sekali coba nyerah. Jangan. Saya pun banyak jatuh bangun ya. Jadi nyerah, coba lagi. Memang kalau misalnya udah fase terakhir dan untuk pesimis jangan sampai pesimis itu. Terus coba sampai nanti emang ketemu jalannya, gitu sih. Oke. Nah, itu kurang lebih wawancara kita pada hari ini. Makasih ya Kak ya. Oke, sama-sama. Semoga lancar. Baik, terima kasih untuk yang setia mengikuti dari awal sampai akhir. Ambil baik-baiknya, buang yang buruk-buruknya. Terima kasih, kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.